Tanah air, ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur bermari kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak kulupakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berjumpa walaupun keadaan virtual. Yang kedua, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Yang saya hormati Bapak dosen mata kuliah Pancasila, Bapak Ahmad Muhammad Musta'in Nasuha, MH, SH, dan kepada teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Esti Nur Ar-Rahmah dari Fakultas Ilmu Tarbiyah, jurusan Pendidikan Agama Islam, kelas 2F, NIM 203111178. Di sini saya membuat video ini untuk melengkapi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pancasila yang diampu oleh Bapak dosen Bapak Ahmad Muhammad Musta'in Nasuha, SH, MH. Video ini berjudul Cinta Tanah Air dari Pandangan Islam. Cinta tanah air. Kenapa sih kita harus mencintai tanah air? Ya karena kecintaan yang kita hadirkan kepada tanah air membuat tanah air kita ini semakin kuat dan bangsa kita menjadi bangsa yang thayyiban. Kita lihat bahwa tanah air kita mempunyai banyak pesona yang indah dan mempunyai sumber daya alam yang
berlimpah ruah. Ada lautan, ada pegunungan, ada sawah, ada rawa yang penuh sekali dengan barokah. Ada pecel, ada naskor, ada sekutang, ada rawon yang begitu enak, punya ciri khas dari masing-masing daerah di tanah air kita. Tapi realitanya banyak sekali orang yang belum sadar akan begitu suburnya tanah kita, begitu makmurnya tanah kita, dan begitu banyak sekali ragam kebudayaan yang harus kita cintai. Seperti anak zaman sekarang pun lebih memilih produk dari luar negeri dibandingkan dengan produk dalam negeri. Selain itu juga banyak sekali orang-orang menebang pohon demi kepentingan pribadi. Penebangan pohon yang sembarangan membuat bencana di mana-mana seperti tanah longsor, dan juga masih banyak orang-orang yang membuang sampah sembarangan yang mengakibatkan terjadinya banjir. Yang kaya makin kaya, ada yang miskin makin miskin. Semakin terlihat kesenjangan di antara orang miskin dan orang kaya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran surat Al-Qasas ayat 85. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Saya bacakan artinya. Artinya, sesungguhnya Allah yang telah mewajibkan engkau Muhammad untuk melaksanakan hukum-hukum Al-Quran dan benar-benar akan mengembalikanmu ke tempat kembali. Para mufassir di sini menafsirkan Al-Qasas ayat 85, kata ma'at ada beberapa pendapat. Ada yang berpendapat yang pertama, ma'at itu hari kiamat. Ada juga yang berpendapat bahwa ma'at itu kota Mekah, dan ada yang berpendapat bahwa ma'at itu kematian. Namun, menurut Imam Al-Fahdin Al-Razi dalam tafsirnya Mafatin Al-Ghaib mengatakan bahwa yang lebih mendekati yaitu ma'at yang berarti kota Mekah. Dalam tafsir Ruhul Bayan ada pepatah atau sebuah istilah, isyarat, petunjuk kalau cinta tanah air itu sebagian dari iman. Dalam perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju Madinah, di perjalanan beliau selalu mengucapkan tanah air, tanah air, tanah air. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkannya, yaitu mengembalikan lagi Rasulullah ke kota Mekah. Selanjutnya, dalil cinta tanah air menurut para ulama terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 66. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna katabna 'alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Yang artinya, dan sekalipun telah kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu atau kualah kamu dari kampung halamanmu, ternyata mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Dalam tafsir Al-Wasiti sini itu tuh isyarat yang jelas, isinya tuh isyarat yang jelas kalau negara sama hati manusia itu tuh saling ketergantungan. Dan makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadikan keluar dari kampung halaman dan tanah air itu sebanding atau setara sama bunuh diri. Kedua hal tersebut sama-sama berat, karena kalau kita dihadapkan dengan negara kita sedang diberi keancaman, penderitaan, bahkan gangguan, itu tuh kita tuh gak akan ngebiarin itu semua. Kemudian dalil cinta tanah air dalam Al-Hadid.
Hadis dalil cinta tanah air para ulama ahli hadis yang dikupas tuntas. Bismillahirrahmanirrahim. An Anis an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza qadima min safarin fanadara ila juratil Madinah au do'a naqatahu wa in kana ala dabbari harrakaha min hubbiha wa fi hadisi dalalatu ala fadlil Madinah wa ala masyru'iyah hubbi watonil wal hadini ilaih. Artinya, diriwayatkan dari sahabat Anas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kembali dari kepergian dan melihat dinding-dinding Madinah, beliau mempercepat laju untanya. Apabila beliau mengurangi unta, maka beliau menggerakkannya untuk mempercepat karena kecintaan beliau kepada Madinah. Hadis riwayat Bukhari, Ibnu Hibban dan Tirmizi. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani wafat 852 Hijriah dalam kitab Fathul Bari Syarh Sahih Bukhari. Dari hadis yang saya bacakan tadi dapat disimpulkan bahwa yang pertama, dalil tersebut berceritakan tentang keutamaan kota Madinah. Yang kedua, dalil tersebut juga menceritakan bahwa cinta tanah air dan sekaligus rindu padanya. Kesimpulan kali ini bahwa cinta tanah air merupakan hal yang wajib kita tanamkan sejak dini. Jadi tidak ada kata terlambat untuk menanamkan rasa cinta tanah air terhadap negeri kita ini. Terutama di Islam juga diajarkan bahwa mencintai tanah air itu suatu hal yang kewajiban karena menyayangi bangsa dan tanah air kelahiran kita. Allah telah memfirmankan di dalam Al-Quran maupun di hadis. Sama mini, singgah sebentar membeli kuaci. Pidato saya cukup sampai sini. Lain waktu kita sambung lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari saya. Bila ada kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tanah